Ferry Irwandi, pendiri Malaka Project yang ternyata pernah jadi pegawai Kemenkeu. Ferry Irwandi lahir di Jambi pada 16 Desember 1991. Lahir dari keluarga Minangkabau, ayahnya seorang dosen dan ibunya bekerja di kantor pemerintahan. Sejak kecil, Ferry sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia seni dan literasi. Ia aktif di teater sekolah, menulis serta terbiasa tampil di depan publik. Semasa kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), kecintaannya terhadap dunia kreatif semakin berkembang. Ia bergabung dengan komunitas film scene dan kerap tampil di panggung teater, sembari tetap menekuni pendidikan formal di bidang akuntansi. Mana gue bilang, ya banyak hal yang gue takutkan, tapi gue nggak pernah takut untuk dipenjara atau mati. Nah, di sini gue jelasin teman-teman, kenapa ketakutan atas kematian itu nggak pernah hadir dalam hidup gue. Karena seperti apa yang gue jelaskan di judul, mati itu mudah, yang sulit itu hidup. Itulah kenapa mati itu nggak pernah jadi ketakutan buat gue. Barangkali ini yang belum banyak diketahui publik, karier profesionalnya dimulai di Kementerian Keuangan. Selama hampir 1 dekade, ia mengabdi sebagai pegawai negeri sipil di bidang humas dan dokumentasi. Namun, kegelisahan intelektual dan dorongan untuk mengedukasi masyarakat membawanya ke jalur berbeda. Pada November 2022, Ferry resmi mengundurkan diri dari status PNS. Keputusan ini membuka jalan lebih lebar baginya untuk berkarya di ranah digital, terutama lewat kanal YouTube yang telah ia kelola sejak 2010. Di bulan November 2022, gue memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri dari pekerjaan yang udah gue jalani hampir 10 tahun, yaitu pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan. Dan ya, keputusan itu akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan buat orang-orang. Ya, buat orang luar mempertanyakan kenapa gue mau ngelepas sebuah pekerjaan yang quote and quote mapan, bergengsi, yang menurut orang lain itu menjamin kehidupan bahkan sampai kita meninggal gitu. Tidak cuma dari luar, di dalam pun gue ditanyain banyak orang kenapa gue ngambil keputusan itu. Karena ya karir gue di Kementerian Keuangan terbilang cukup baik, bahkan bagus. Gue punya banyak opportunity, gue punya banyak kesempatan, dan bisa dibilang gue berada di posisi dan kondisi yang cukup lumayan. Jadi yang dari luar mempertanyakan, dari dalam mempertanyakan. Dan kalau ditanya alasannya ya simple, I'm man of my word. Seperti yang gue bilang sekitar 2 tahun yang lalu. Gue selalu ngerasa manusia itu akan aman hidupnya selama dia tahu kapan harus memulai dan kapan harus berhenti. Dan itulah yang gue lakukan. Di dunia digital, nama Ferry Irwandi cepat melambung. Kontennya tidak sekadar hiburan, melainkan penuh kritik. Di dunia digital, nama Ferry Irwandi cepat melambung. Kontennya tidak sekadar hiburan, melainkan penuh kritik sosial, filosofi, dan analisis tajam atas isu publik. Ia membahas berbagai topik, mulai dari politik, pendidikan, etika digital, hingga stoikisme filsafat yang ia tekuni sejak 2017. Ferry makin dikenal luas setelah tampil di podcast Deddy Corbuzier pada 2022. Dengan gaya lugas dan tanpa kompromi, ia berani menyingkap praktik kotor di ruang digital, termasuk promosi judi online dan manipulasi publik oleh influencer. Selain menjadi kreator independen, Ferry turut menggagas Malaka Project, sebuah gerakan pendidikan yang diluncurkan Oktober 2023 di Jakarta Theater. Bersama figur publik lain seperti Jerome Pauline dan Coki Pardede, proyek ini mengusung visi besar Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan berkualitas. Di balik ketegasan dan kritik tajamnya, Ferry adalah suami dari penyanyi jazz Mutia Nadira serta ayah dari 2 anak. Baginya, keberanian menyuarakan kebenaran adalah warisan yang ingin ia berikan pada generasi berikutnya. Ide tidak bisa dibunuh atau dipenjara, ujarnya suatu kali sebuah refleksi filosofi yang merangkum perjalanan intelektual dan aktivismenya hingga kini. Karier awal pegawai negeri sipil mulai bekerja di Kementerian Keuangan sebagai PNS, bidang kerja, humas, videografer, dan dokumentasi internal. Bekerja sekitar 10 tahun hingga 2022. Alasan mundur, ingin fokus pada dunia kreatif, edukasi, dan konten digital. Karier sebagai kreator konten, aktif di YouTube sejak 2010, namun mulai serius pada 2017-2018. Membahas pendidikan, politik, filosofi, terutama stoikisme, sosial, hingga isu ekonomi. Sering mengungkap praktik curang di dunia digital, giveaway palsu, judi online, konten menyesatkan. Popularitas meningkat setelah hadir di podcast Deddy Corbuzier 2022. Saat ini kanal YouTube Ferry memiliki pelasanis 1,8-1,9 juta pelanggan dengan ratusan juta penonton. Proyek Malaka, Amroti Pai
2023, lokasi peluncuran Jakarta Theater, visi, kontribusi pada pendidikan Indonesia Emas 2045. Kolaborator sejumlah tokoh masyarakat termasuk Jerome Pauline dan Coki Pardede fokus pada literasi, pendidikan alternatif dan pengembangan kapasitas generasi muda, pandangan filsafat hidup. Sejak 2017 aktif menyebarkan filosofi stoikisme, prinsip yang sering ia kutip, ide tidak bisa dibunuh atau dipenjara. Gaya komunikasinya, lugas, kritis, terkadang keras, namun bernuansa reflektif, kerap menantang status quo, termasuk menyatakan siap menghadapi konsekuensi hukum atas kritiknya. Sorotan publik kontroversi 2022-2023 viral karena kritik tajam terhadap influencer yang mempromosikan judi online. 2024-2025 beberapa kali jadi sorotan karena pernyataan keras termasuk yang menyinggung pejabat dan kebijakan negara. 2025 namanya dituduh dengan dugaan tindak pidana oleh Dansat Siber TNI, namun Ferry menegaskan ia tidak pernah dihubungi resmi dan siap menghadapi proses hukum. Fakta menarik Ferry Irwandi Ordi UDAS Kemenkeu, dikenal sebagai ex-PNS Kemenkeu, yang beralih menjadi aktivisme digital, mampu menggabungkan isu-isu serius politik dengan bahasa populer. Sering menyelipkan humor dan analogi dalam kontennya, tokoh masyarakat yang konsisten dengan branding kritis, berani, dan intelektual. Kalau kamu suka dengan pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol like ya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, aku selalu baca dan balas. Dan kalau belum subscribe, sekarang waktu yang tepat, biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Share juga ke temanmu, supaya kita bisa diskusi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.